Akan mencoba, mempelajari atau mencari asal-usul rumus dari luas suatu segitiga pada bidang koordinat kartesius ya, bidang 2. Nah, kita lihat ilustrasi gambar segitiga ini. Nah, jadi ini ada titik origin, kemudian titik A ini adalah koordinatnya x1, y1, titik B ini x2, y2, maka terbentuklah segitiga OAB. Nah, segitiga OAB ini bisa kita ekspresikan untuk titik A dan B-nya. Jika kita turunkan, ada BX di sini, ada AX di sini, maka panjang dari OAX ini adalah X1 gitu ya. Kemudian panjang OBX ini adalah X2. Nah, panjang BXB ini adalah Y2, panjang AXA ini adalah X1 begitu. Nah, berapa luas segitiga OAB ini yang akan kita cari. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menyatakan atau kita susun sedemikian rupa sehingga ini luas dari segitiga OAB ini adalah merupakan luas dari bangun ini ditambah dengan bangun ini dikurangi dengan luas bangun ini, kan? Atau dengan kata lain bahwa luas segitiga OAB ini adalah sama dengan luas trapesium BX AX AB ditambah dengan luas segitiga OBXB dikurangi dengan luas segitiga OAXA. Nah, gitu ya. Nah, dari ilustrasi itu kita bisa tuliskan seperti ini sudah saya tuliskan ya. Jadi luas segitiga OAB ini adalah luas trapesium dari ABBX AX plus luas segitiga OBXB dikurangi dengan luas segitiga OAXA gitu ya. Nah, dari situ kita bisa jabarkan. Nah, gitu kan. Apa itu luas trapesium ABBX AX? Rumus luas trapesium kan setengah setengah kali tinggi kali penjumlahan sisi sejajar kan gitu ya. Nah, sisi sejajarnya apa di sini? Nah, sisi sejajarnya untuk segitiga untuk trapesium ABBX AX ini berarti kan luasnya adalah setengah kali tingginya ini apa? Ini adalah X1 gitu ya. Setengah kali ini bukan X1 dikurangi dengan X2 gitu ya. Panjang ini adalah X1 kurangi X2. Kemudian dikalikan dengan ini ditambah ini gitu kan. Ini adalah Y1, ini adalah Y2. Jadi luas trapesium ABBX AX ini adalah ini, kita tuliskan ini ya, setengah Y1 plus Y2 kali X1 min X2. Nah, kemudian luas segitiga OBXB bagaimana? OBXB itu segitiganya adalah OBXB segitiganya ya, ini adalah luasnya setengah kali alas kali tinggi gitu kan. Jadi ini alasnya X2, tingginya Y2, berarti setengah kali X2 kali Y2 ini ya, setengah kali X2 kali Y2. Nah, bagaimana luas dari segitiga OAXA, segitiga yang bawah ini ya. Nah, segitiga yang bawah ini berarti luasnya adalah setengah kali X1 kali Y1 gitu ya. Setengah kali X1 kali Y1. Nah, ini secara aljabar bisa kita uraikan, ini perkalian ini dengan ini akan menjadi ini ya, setengah Y1 X1 min setengah Y1 X2 dan seterusnya nih sampai sini ini ya. Ini adalah luas dari trapesium ABBX AX. Nah, kemudian luas segitiga OBXB-nya ini masih tetap ini, dan luas yang segitiga ini masih tetap ini. Nah, ini bisa kita ringkas. Ini kan ternyata sama dengan mana nih? Sama dengan ini ya. Ini kan bisa kita coret, biasanya kan kita coret ya. Bisa kita kanselasi ya. Ini dengan ini bisa dihilangkan, terus yang ini dengan ini bisa dihilangkan, ini kan sama ya, kanselasi ya.
tinggal ini sama ini, tinggal dua ini kita tulis ini setengah Y2 X1 min setengah Y1 X2 gitu ya. Nah ini kalau kita tulis dalam bentuk kurung setengah kali ini. Nah kalau kita tulis dalam bentuk matriks bisa menjadi ini setengah matriks X1 X2 Y1 Y2 ya, setengah X1 kali Y2 dikurangi X2 kali Y1. Nah ini adalah luas segitiga yang salah satu sudutnya berada di origin. Nah seperti ini ya ilustrasinya tadi ya, ini salah satu sudutnya berada di origin. Nah nanti bagaimana kalau segitiganya itu sembarang, tidak harus di origin. Nah nanti kita lihat di bahasan selanjutnya. Bagaimana jika segitiganya itu sudutnya sembarang, artinya sudutnya tidak di origin. Nah, seperti ilustrasi ini ya. Segitiga ABC ini A-nya, B-nya, dan C-nya sudutnya ini tidak ada salah satu yang ada di origin. Ini segitiga yang letak sudutnya di sembarang tempat. Bagaimana luas segitiga ABC ini? Nah ini kita coba cari dengan model seperti yang tadi luas segitiga awal tadi ya. Jadi ternyata luas segitiga ABC ini kalau A-nya adalah X1, Y1, B-nya X2, Y2, dan C-nya adalah X3, Y3, maka luas segitiga ini adalah luas bangun ini ditambah dengan luas bangun ini dikurangi dengan luas bangun ini gitu ya. Atau dengan kata lain berarti ini luas segitiga ABC adalah luas trapesium A1C3CA ditambah dengan luas trapesium C3B2BC dikurangi dengan luas trapesium A1B2BA gitu ya. Nah ini satu di sini ya. Jadi luas segitiga ABC ini adalah luas trapesium ini A1C3CA plus luas trapesium ini C3B2BC dan dikurangi dengan luas trapesium A1B2BA gitu ya. Nah sekarang karena ABC itu punya koordinat, nah kita manfaatkan koordinat itu gitu ya. Jadi berapakah luas trapesium A1C3CA? Berapa luas ini gitu ya. Seperti tadi itu luas trapesium itu adalah setengah kali tinggi kali dua sisi dasar gitu ya. Jadi dua sisi dasarnya ini, sisi dasarnya adalah Y3 dan Y1. Tingginya berapa? Tingginya adalah X3 dikurangi X1. Jadi bisa kita tulis seperti ini, setengah kali Y1 plus Y3 kali X3 min X1. Nah, kemudian yang trapesium C3B2BC ini adalah tingginya ini adalah X2 dikurangi X3. Kemudian sisi yang dasar adalah ini adalah Y2 tambah dengan Y3 gitu ya. Jadilah seperti ini, setengah Y2 plus Y3 kali X2 min X3. Nah kemudian trapesium yang ini A1B2BA ini tingginya adalah tingginya ini ya, ini adalah X2 dikurangi X3. Kemudian dua sisi yang sejajar ini adalah Y2 ditambah dengan Y1. Nah, jadilah ini ya, setengah kali Y1 plus Y2 kali X2 min X1. Nah ini kemudian kita uraikan secara aljabar ya, kita uraikan secara aljabar seperti ini. Nah nanti bisa sebutkan ini kali ini kali ini kali ini jadilah seperti ini kali ini jadilah seperti ini. Nah kemudian yang ini jadilah seperti ini gitu ya. Nah ini coba kita keluarkan setengahnya ya, kita kalikan dengan setengah, maka nanti uraiannya akan jadi seperti ini. Nah setengah ini dan seterusnya, ini panjang ini ya, nanti bisa sambil dicoba ditulis catatannya ya. Nah ini ternyata dari uraian ini ada yang bisa ditambah kurangkan, bisa jadikan selasi nih, bisa kayak misalkan ini dengan ini itu kan plus minus ya sama nilainya ya, satunya plus satunya minus tapi ya
Ini bisa dicoret biasanya gitu ya, bisa dipakai kanselasi ya, bisa dihilangkan. Ini dengan ini bisa dihilangkan, ini dengan ini bisa dihilangkan, sehingga nanti tinggal berapa nih, 1 2 3 4 5 6 ya, tinggal 6 kita tulis lagi ini di bawahnya, ini tinggal 6 ini. Kemudian setengahnya ini kita keluarkan, jadilah lebih ringkas seperti ini gitu ya. Nah, ini setelah kita susun sedemikian rupa, misalkan yang positif di kiri, yang negatif di kanan begini ya. Nah, ini ternyata bentuk ini bisa dibuat lebih sederhana menjadi bentuk matriks seperti ini, determinan ini ya. Nah, jadi kan ternyata setengah kali X1 Y2, ini ya, X1 Y2 min X3 Y1 ini ya, dan seterusnya. Ini X3Y2, sorry, X3Y2 ini ya. Jadi ini, nah ini bentuk matrik ini merupakan ilustrasi dari ini, lebih simpelnya seperti ini ya. Nah ini berarti luas segitiga ABC yang A, B, dan C-nya itu titiknya sembarang, itu seperti ini, setengah kali matrik X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, dan 1, 1, 1. Nah itu mudah sekali. Nah ini ternyata kalau misalkan kita umpamakan A-nya tadi adalah origin, A-nya tadi kan ini ya, di origin kan, X1, Y1 kan, hanya X1, Y1 kan, berarti kan seolah ini kan 0 gitu kan, kalau di origin kan berarti kan ini 0, 0 gitu kan, jadilah nanti menjadi bentuk matrik yang hanya X2, X3, Y2, Y3. Ini kan apa namanya, berarti ini lebih luas dari rumus yang pertama tadi. Nah, gitu, ini mudah sekali. ABC tadi yang A-nya misalkan X1, Y1, B-nya X2, Y2, dan C-nya adalah koordinatnya adalah X3, Y3 ini tadi. Nanti bisa kita tulis bentuknya menjadi seperti ini, lebih simpel lagi nih. Ini istilahnya CICL, ini sikel ya, Jadi segitiga ABC ini, ternyata luas segitiga ABC ini seperti yang tadi kita temukan itu adalah kita setengah dari ini kurang ini tambah ini kurang ini tambah ini kurang ini tadi ya, dalam bentuk matrik tadi ya, kita jabarkan menjadi seperti ini. Ini bisa kita susun lagi, kita apa namanya, kita buat ini sendiri ini ya, ini satu dalam kurung, ini dalam kurung gitu kan. Nah karena posisinya urut seperti ini X1 Y2, X2 Y1, X2 Y3, X3 Y2 ini ya, 1 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 ini kan. Nah ini kan seolah seperti berputar, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Nah, istilahnya kan sikel gitu kan. Sehingga notasi ini rumus ini bisa kita notasikan lebih simpel lagi menjadi seperti ini. Jadi ini penjumlahan dari ini tambah ini tambah ini kan, sigma dari X1 X2 min X2 Y1 dengan 1 2 nya ini adalah sikel dari 1 sampai 3 begitu kan. Jadi setengah kali sigma sikel dari X1 Y2 min X2 Y1, yang ini artinya adalah yang di atasnya ini ya. Ini artinya apa? Ini artinya adalah penjumlahan dari X1 Y2 min X2 Y1 plus X2 Y3 min X3 Y2 plus X3 Y1 min X1 Y3. Ya, notasinya jadi ringkas seperti ini. Begitu.